Perkenalkan, nama saya Ivan Kristonita Soid dengan NIM 2103061100. Saya dari Peternakan A, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme air, yaitu tugas biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Soal yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Sistem yang pertama yaitu sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjungsi, atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah, karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal, yaitu 7,4, diperlukan perbandingan garam bikarbonat dan kadar asam karbonat yaitu 20,1. Yang kedua yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen untuk menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Melibatkan 3 tahapan yaitu pemasukan O2 dan pengeluaran CO2 di alveolus. Yang kedua yaitu transportasi O2 dari alveoli menuju ke jaringan. Itu yang ini. Yang ketiga yaitu transportasi CO2 dari jaringan kembali ke alveoli. Ini ditentukan oleh proses difusi udara dan tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Transportasi O2 dalam darah berbentuk yang pertama yaitu gas larut dalam plasma yaitu sedikit. Yang kedua yaitu O2 terikat hemoglobin HbO2. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma. Yang kedua yaitu asam karbonat larut dalam plasma, ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb 20%. Yang keempat yaitu garam bikarbonat 70%. Sistem yang ketiga yaitu sistem ekskresi melalui ginjal, yaitu yang ini. Sistem ekskresi melalui ginjal yaitu mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara mobilisasi ion H positif di dalam tubuh di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na positif. Yang kedua yaitu sekresi ion H positif di tubulus distal ditukar dengan Na positif. Yang ketiga yaitu membentuk amonia di tubulus distal ditukar dengan Na positif. Yang ketiga yaitu membentuk amonia NH4 positif di tubulus distal menggantikan Na positif yang terpakai. Soal yang kedua yaitu jelaskan proses metabolisme air pada tubuh ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H20 yang berfungsi untuk penyusun jaringan pada hewan dan juga tumbuhan, di mana air dibedakan menjadi 2 yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Di mana intraseluler di dalam air hampir 50% pada tubuh termasuk darah. Sedangkan ekstraseluler yang berada pada luar sel yaitu seperti urin. Fungsi jaringan yaitu sebagai berikut. Sebagai katalisator di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada di dalam tubuh. Yang kedua yaitu sebagai pembantu proses pencernaan seperti pada pembentukan enzim yang hidrolisis yaitu sukrosa. Yang ketiga yaitu air sebagai pelumas bagi tulang di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Yang keempat yaitu air membantu pertukaran gas dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Yang terakhir yaitu air sebagai pengangkut berbagai zat pengangkut bahan makanan ke dalam sel dan keluar. Soal yang ketiga yaitu jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Asal sumber air pada tubuh ternak yaitu air minum. Dengan memberikan makanan pada ternak sehari sekali apabila ternak merasa kehausan. Yang selanjutnya yaitu air yang terkandung pada makanan, di mana air yang terkandung pada bahan makanan atau konsentrat. Yang ketiga yaitu air metabolik yang terdapat pada hasil oksidasi makanan
dari molekul kompleks di dalam tubuh. Soal yang keempat yaitu jelaskan cara menghitung air pada metabolik. Bila suatu langsung mengandung 10% dan protein 20% lemak dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 10 kilokalori energi metabolik adalah, skemanya yaitu yang ini. Pada tabel ini terdapat zat makanan yaitu karbohidrat. Memiliki air metabolik, hasil oksidasinya sebesar 60 gram, rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolismenya yaitu sebesar 15. Selanjutnya proteinnya besar air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 42 gram. Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme yaitu 10,5. Dan terakhir ada lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 100 gram, dan rata-rata kalorinya yaitu 900 kilokalori, serta air metaboliknya per 100 kilokalori energi metabolik yaitu 11,1. Cara menghitungnya yaitu jika 10% protein, jadinya 10 gram protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kilokalori. Lanjutannya ada 20 gram lemak itu dikali dengan 9 hasilnya 180 kilokalori. Selanjutnya yaitu ada 55 gram karbohidrat itu dikali 4 menghasilkan 220 kilokalori per 440 kilokalori. Jadi jika 40 kilokalori itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme yang berasal dari protein sebesar 10,5 dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori. Jadinya 40 dikali 0,105 dihasilkan 42 gram air. 42 gram air. Kemudian 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,11 kilokalori, yaitu hasilnya 19,98 air metabolik. Kemudian yaitu 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori, yaitu hasilnya 33 gram air metabolik. Untuk soal nomor 5 yaitu faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Faktor yang pertama yaitu hilangnya air melalui kulit, yaitu pada mamalia. Melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Yang kedua yaitu hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pakan yang kadar protein dan mineralnya tinggi akan meningkatkan hilang air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh, banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan adomen pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing. Untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Yang keempat yaitu saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh pakan yang sifatnya pencahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah daripada kambing.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.